pada dokter komputer karena tahu kesempatan pada pagi hari ini. Jadi saya Krisna dan karena pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait case based discussion dengan judul shock hemorrhagic dengan trauma tajam proximal, di mana pembimbingnya yaitu ada Dr. Iman Sukamata and Biomed Specialist. Baik, latar belakang shock hemorrhagic sendiri merupakan salah satu penyebab kematian pada kasus trauma, terutama pada trauma penetrasi atau trauma tajam pada abdomen. Mana trauma tajam abdomen itu secara epidemiologi sebanyak 15-40% trauma abdomen itu menyebabkan shock hemorrhagic. Dan penata laksanaan pada kasus shock hemorrhagic akibat trauma tajam abdomen membutuhkan pendekatan yang multidisiplin, sehingga ada beberapa tantangan seperti prognosis kasus trauma abdomen tetap menantang, terutama jika pasien mengalami keturunan. Jadi kita akan membahas kasusnya terlebih dahulu, di mana identitas pasien atas nama Tuan SR, laki-laki 44 tahun 10 bulan, bangsa Indonesia, agama Islam, bekerja sebagai petani kebun dengan status menikah, berlama tinggal di desa Pemutaran, Kecamatan Jogja, masuk rumah sakit pada tanggal 2 Oktober 2024. Terus secara anamnesis, keluhan utamanya yaitu luka pada perut, di mana pasien menunjukkan puskesmas Jogja 2 dan datang dalam keadaan penurunan kesadaran ke RSUD Kabupaten Buleleng dengan keluhan luka terbuka pada perut kanan atas dan kiri disertai terulangnya usus pada luka perut kanan atas dan pedaran aktif pada perut kiri atas. Pasien tidak mengingat kronologi kejadian dan keluarga juga tidak mengetahui kronologi pasti dari kejadian. Yang pasien dikatakan ditusuk pada bagian perut sebanyak 3 kali oleh tetangga, di mana keluarga pasien telah mengatakan sudah menemukan pasien tersumbat darah di pasien pada pukul 12 WIB. Riwayat penyakit dahulu, riwayat serupa belum pernah dan tidak ada penyakit bawaan atau metabolik. Lalu riwayat penyakit keluarga itu yang serupa tidak ada dan penyakit bawaan atau metabolik tidak ada. Riwayat pengobatan di puskesmas diberikan APFD-RL 2 line 1000 cc, asam target sama 50 mg IV pelan dan kekebalan injeksi 30 mg. Riwayat alergi, transfusi dan operasi disangkal, dan riwayat sosial ekonomi di mana pasien merupakan seorang pekebun yang bekerja di ladang setiap hari. Ekonomi dan pasien dan keluarga dikatakan mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, hubungan sosial dengan tetangga di sekitar rumah sedikit kurang baik akibat permasalahan yang tidak dapat diceritakan oleh keluarga pasien. Lalu untuk primary survey-nya, RW maintenance receptive spine control, look descent angle-nya semua dalam batas normal sehingga RW-nya clear. Lalu pada breathing and ventilation ditemukan frekuensi napas 28 kali per menit di dengan saturasi 99% on 10 rpm. Jadi breathing-nya itu menggunakan oksigen 10 liter per menit. Untuk circulation with hemorrhage control, di mana CRT capillary level-nya itu di atas 2 detik, terdapat peredaran aktif pada di atas, tidak ada distensi ventricular dan tekanan darah 40 per palpasi. Lalu pada listen tidak ada movement, tidak ada bursitis, tidak ada bursa abdominal. Pada feel pulsasi iktus cordis teraba, pulsasi arteri radialis masih kuat angkat dengan heart rate 123 kali per menit. Sehingga resusitasi circulation yaitu loading RL 60 cc, lanjut loading following 20 cc per kilogram berat badan, di mana setelah dilakukan resusitasi tersebut tidak respon atas hasil konsultasi, diberikan paspon mulai 0,05 mg per kilogram berat badan per menit dan dobutamine 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Untuk disability, pasien verbal response dan exposure 35 derajat Celcius, yakni exposure hipotermi dengan melakukan hangatkan dengan selimut. Untuk status present post resusitasi 1 jam, kesadaran G3/5M6 masih termasuk komposmentis, tekanan darah meningkat 80 per 40 ml air rasa, denyut nadi 114 kali per menit teratur, isi cukup kuat angkat, frekuensi nafas 26 kali menit teratur, dengan saturasi 99% on oksigen 10 rpm, suara silang sedang meningkat 36 derajat Celcius dengan skala jadi 7/10. Untuk kepala, untuk status generalis, kepala normosefali, tidak ada sembalematum, tidak ada jejas dan tidak ada nyitekan. Pada maksilofacial tidak ada odore, tidak ada rinode, refleks pupil positif pada kedua mata, isofor 3 mm, adanya konjuktiva anemis, daerah dipterik tidak ada dan tidak ada nyitekan.
Sispan dan net, tidak ada pembesaran penjahitan bening, tidak ada nyeri, tidak ada edema, dan tidak ada perdarahan. Pada toraks, inspeksi, tidak ada jejak, tidak ada massa. Pada palpasi, ditemukan tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa, tidak ada kritikasi. Pada perkusi, batas jantung normal dengan perkusi sonor pada pulmo. Pada auskultasi, S1, S2 tunggal reguler, tidak ada murmur dan pulmo vesikuler pada kedua kali. Pada abdomen, infeksi ditemukan jejas dan juga perdarahan aktif dan ditemukan usus terurai. Lalu pada auskultasi, bising usus menurun 3 kali per menit, perkusi redup dengan palpasi nyeri tekan, dan ekstremitas masih dalam ekstremitas hangat itu tidak ditemukan pada kedua tangan, tidak ada edema, terdapat jejas pada kedua tangan, yaitu multiple fulminans apertum dengan CNT lebih dari 2 detik. Untuk status lokalis yang bisa difoto itu status lokalis dari abdomen, di mana di sini terlihat usus terurai dan juga adanya luka perdarahan yang aktif. Di mana usus terurai itu terurai dari luka yang sebelah kanan, perdarahan aktif itu terjadi pada luka yang di sebelah kiri. Untuk asesmennya itu shock hemorragik dengan trauma tajam abdomen dan multiple venous apertum manis dextra et sinistra, di mana pemeriksaan yang dilakukan itu darah lengkap, kimia klinis dan koagulasi ke BTCT, di mana pada darah lengkap ditemukan WBC atau white blood cell itu meningkat 13,01 dengan dominan neutrofil 10,51. Lalu untuk hemoglobinnya 0,9 itu sangat rendah, dan platelet 197 masih dalam batasan. Untuk kimia klinisnya itu pemeriksaan koagulasi itu meningkat 18,2, lalu NR juga 1,44, glukosa darah sewaktu meningkat 232, dan pemeriksaan lainnya dalam batas normal. Lalu koagulasi BTCT itu masih dalam batas normal. BT 2 menit 30 detik dan CT atau clotting time 11 menit. Untuk diagnosis kerjanya itu shock hemorragik dengan trauma tajam abdomen, multiple venous apertum manus dextra et sinistra, di mana terapi awal di IGD itu tepagam injeksi, ceftriaxone 2 gram pre-op, beban tekan, asam tranexamat 1 gram, dan vitamin K 1 ampul. Untuk terapi dokter spesialis bedah, lakukan proatlaparotomi, eksplorasi situ, dan siapkan PRC 4-6 volt untuk dokter spesialis forensik, pembuatan VER jika terdapat SPP dan visiter ruangan. Lalu ada juga terapi dari dokter spesialis anestesi, di mana untuk terapinya itu pasang 4 line resusitasi, di mana dilakukan 30 cc per kilogram berat badan per jam, diulang 2-3 kali. Jika tidak ada respon, diganti menjadi koloid 20 cc per kilogram berat badan. Lalu oksigenasi NRM 10-15 ppm, lakukan pasang NGD dan juga kateter guling, berikan dovitamin 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Jika MAP masih di bawah 65 mm air raksa, pertimbangkan non-epinefrin sambil kejar cairan mulai dari 0,05 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Lalu abrakan whole blood 4 unit. Bila mengarah gagal nafas, kesadaran menurun, pertimbangkan intubasi. Lalu dari dokter spesialis anestesi ACC rawat ICU, resusitasi ulang dilakukan 30 cc per kilogram berat badan bila MAP masih di bawah 65 mm air raksa, dengan jika sudah ada respon, maintenance 30-40 cc per kilogram berat badan per 24 jam bila hemodinamik stabil, ACC okasitu, dan KII kematian di meja operasi. Untuk laporan operasi atau laparotomi eksplorasi, di mana diagnosis pre-opnya shock hemorragik plus trauma tajam abdomen plus multiple venous apertum manus dextra et sinistra. Durante operationnya ditemukan perforasi gaster, ruptur hepar AAST grade 3, perforasi kolon transversum, serta perdarahan kurang lebih 500 cc. Lalu dilakukan hepatoterapi serta repair gaster dan kolon transversum. Dilakukan pemasangan 2 selang NGT flow care dan juga 2 drain pada regio abdomen, yaitu subhepat dan kaku pelvis. Lalu untuk follow up, pasien di follow up mulai tanggal 3 Oktober, di mana subjektifnya saat ini kesadaran pasien dalam pengaruh obat dan terintubasi. Untuk status perasaannya KU lemah, heart rate 132 kali per menit, respirasi 16 kali per menit, tekanan darah 110/70 mm raksa dengan saturasi 99% on venti. Lalu untuk status general pada abdomen itu luka post op ditemukan masih baik, dengan drain subhepar itu menghasilkan kurang lebih 200 cc
cairan serus dan juga drain kafum pelvis kurang lebih 50 cc di sinusus normal. Lalu untuk asesmennya, post laparotomi eksplorasi repair gaster, repair kolon, transversum, hepatoroaki, dan disseksi floker, drain subhepar dan drain kafum pelvis hari pertama, et causa ruptur hepar, perforasi gaster, dan perforasi kolon transversum, plus shock hemorrhagic non response et causa traumatajam abdomen, plus multiple venous apertum, manus dextra et sinistra, dengan planning MACL berbanding dari 5% berbanding KBFN 1:1:1, 30 TPM, lalu ceftriaxone 2 kali 1 gram IV, tronidazole 3 kali 5 mg IV, asam tranexamat 3 kali 1 gram IV, observasi produksi drain, metoclopramid 3 kali 10 mg IV, diet susu via Floker 6 kali 50 cc, dan rawat luka setiap 2 hari sekali. Pada tanggal 4, pasien masih dalam pengaruh obat dan terintubasi, di mana status present KU lemah, heart 114 kali per menit, respirasi 16 kali per menit, tekanan darah 140/60 dengan saturasi 99% on venti. Lalu pada status generalnya luka post op masih ada, drain subhepar menghasilkan cairan 1300 cc dan drain kafum pelvis kurang lebih 250 cc dengan asesmen masih sama pada hari kedua. Untuk planning itu masih sama dengan hari sebelumnya, yaitu NaCLD 5%, KBFN 1:1:1, 30 ppm, ceftriaxone, metronidazole, asam tranexamat, observasi produksi drain, metoclopramid, diet susu via Floker, dan rawat luka. Lalu pada tanggal 5, pasien masih dalam pengaruh obat dan terintubasi, status present juga masih dalam batas normal. Lalu untuk status generalisnya itu luka post op masih ada dengan tusuk hepar menghasilkan cairan kurang lebih 200 cc dan dari kafum pelvis 450 cc. Di sini asesmen masih sama pada hari ketiga. Lalu untuk planningnya, ceftriaxone dan metronidazole-nya di stop, kemudian dilakukan transfusi PRC 2 CoV, transfusi TC 3 CoV, dan CDL dan albumin post transfusi. Pada tanggal 6, pasien masih dalam keadaan pengaruh obat dan terintubasi, status masih dalam batas normal, namun di sini tekanan darah meningkat 170/80. Pada status general abdomen luka post op dengan drain subhepar kurang lebih 200 cc dan drain kafum pelvis 350 cc. Asesmen masih sama pada hari keempat. Untuk planning, antibiotik diganti menjadi mecopherm 3 kali 1 gram dan levofloxacin 1 kali 750 mg. Dan untuk planning yang lainnya masih sama, seperti asam tranexamat, observasi produksi drain, metoclopramid, diet susu, dan juga rawat luka. Untuk tanggal 7 sendiri itu subjektif masih sama dengan status present, tekanan darah meningkat 180/90, saturasi 98% on venti, dan status generalis pada drain subhepar sudah tidak menghasilkan cairan, tetapi pada drain kafum pelvis masih menghasilkan kurang lebih 310 cc. Dengan asesmen masih sama hari kelima, dengan planning masih sama dengan hari yang sebelumnya. Pada tanggal 8, subjektif masih sama dengan status present, sudah cukup membaik dengan tekanan darah sudah menurun 150/80. Untuk status generalis, drain subhepar tidak menghasilkan cairan dan drain kafum pelvis menghasilkan cairan yang minimal. Untuk planningnya itu ditambahkan updrain yang bagian subhepar. Tanggal 9, untuk subjektif masih dalam pengaruh obat dan intubasi, status present masih lemah dengan tekanan darah dan lain sebagainya dalam batas normal. Pada abdomen luka post op masih baik, drain subhepar sudah di up, dan drain kafum pelvis menghasilkan cairan yang minimal. Kemudian di sini untuk asesmen masih sama hari ke-8, planning asam tranexamat di stop, dan untuk yang lainnya masih sama. Dan yang pada tanggal 10, di sini kesadaran pasien masih dalam pengaruh obat, status present masih baik, dengan status general luka post op dan subhepar sudah diangkat dan drain kafum pelvis minimal. Asesmen hari ke-9, di mana pada planning di sini pasien sudah plus pada pukul 13.50 WIB. Selanjutnya pembahasan terkait tinjauan pustaka terkait shock hemorragik.
Jadi shock hemorragik merupakan kegagalan sirkulasi akibat kehilangan darah yang cukup parah. Dengan kehilangan darah ini menyebabkan hipoperfusi jaringan dan juga hipoksia jaringan. Dan secara epidemiologi, kematian akibat perdarahan ini lebih dari 60.000 kematian per tahun di Amerika Serikat dan diperkirakan 1,9 juta kematian per tahun di seluruh dunia akibat dari shock hemorragik ini. Untuk etiologinya bisa disebabkan oleh perdarahan eksternal atau internal yang disebabkan oleh trauma tubuh atau tembus, sumber gastrointestinal atas dan bawah, sumber obstetrik, vaskular, iatrogenik, dan juga urologi. Di mana patofisiologinya sendiri itu kehilangan darah akan menyebabkan berkurangnya volume intravaskular. Berkurangnya volume intravaskular ini menyebabkan dua hal, yaitu tidak dapat memenuhi oksigen dan meningkatkan denyut nadi, aktivasi saraf simpatik, dan vasokonstriksi perifer. Tidak dapat memenuhi oksigen, tidak akan meningkatkan metabolisme anaerobik dari sel-sel tubuh, dan meningkatnya denyut nadi, aktivasi saraf simpatik, dan vasokonstriksi perifer ini akan menyebabkan suplai ke organ vital meningkat, tetapi suplai ke organ lain menurun. Hal ini akan menyebabkan adanya asidosis, sehingga akan terjadi disfungsi kaskade koagulasi sehingga terjadi koagulopati pada pasien shock hemorragik. Untuk diagnosisnya dari anamnesis, tentu kita tanyakan riwayat trauma, perdarahan, atau operasi baru-baru ini, dapat mengeluhkan rasa haus, kelam otot, atau hipotensi ortostatik, kemudian iskemia, mesenterika, dan koroner yang dapat menyebabkan nyeri perut atau dada, dan agitasi, kelesuan, atau kebingungan dapat terjadi akibat malperfusi. Lalu pada pemeriksaan fisik, kita lakukan primary survey, di mana di sini kita lihat sign and symptoms shock hemorrhagik dibagi menjadi 4 kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Untuk kelas 1 sendiri itu kemungkinan perdarahan yang terjadi kurang dari 15%, di mana rate, blood pressure, pulse pressure, respiratory rate, urine output itu bisa sedikit meningkat atau sedikit menurun, tetapi masih dalam batas normal, dan gas masker juga masih dalam batas normal. Kemudian pada kelas 2 di sini sudah ditemukan heart rate dapat meningkat dan pulse pressure atau tekanan nadi itu bisa menurun, tetapi yang lainnya masih dalam batas normal dengan perkiraan perdarahan itu 15-30%. Pada kelas 3 yaitu moderate itu biasanya perkiraan perdarahan 31-40%, sudah ditemukan heart rate yang meningkat, blood pressure-nya menurun, pulse pressure-nya juga menurun, respiratory rate-nya meningkat, urine output-nya menurun, dan sudah terjadi penurunan kesadaran yaitu penurunan Glasgow-Coma-Scale score. Lalu pada kelas 4 itu yang perdarahannya lebih dari 40%, heart rate-nya sangat meningkat, blood pressure-nya menurun, plus pressure-nya juga menurun, respiratory rate-nya meningkat, urine output sangat menurun, dan bisa terjadi penurunan kesadaran. Untuk pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan yaitu USG fast, ultrasonografi trauma, atau penilaian terfokus dengan sonografi untuk trauma. Dan spesifitas pemilihan fast telah dilakukan di atas 99%, tetapi ultrasonografi negatif tidak mengesampingkan patologi intraabdomen. Lalu selanjutnya terkait trauma tajam abdomen, di mana definisinya sendiri atau luka pada isi rongga perut yang terjadi akibat tembusnya dinding perut dikarenakan benda atau alat yang berujung runcing dan bermata tajam yang terjadi dengan suatu tekanan tegak lurus atau serong dengan permukaan tubuh. Epidemiologinya sendiri, frekuensi trauma tajam abdomen itu meningkat saat suatu negara itu menyediakan atau melegalkan dari suatu senjata atau senjata itu tersedia, dan saat ada konflik militer. 90% pasien dari trauma tajam abdomen adalah laki-laki, dan penyebab paling umum terkait dengan kerusakan itu adalah pisau. Untuk anatomi abdomen sendiri, tentu abdomen sendiri dibagi menjadi 9 regio, di mana kita harus mengetahui ke 9 regio ini untuk mengetahui dari anatomi yang ada di dalam intraabdomen. Seperti misalnya pada regio epigastrium itu terdapat gaster, ada liver bagian sinistra, dan pankreas, dan lain sebagainya. Lalu untuk etiologinya sendiri, tentu karena kekerasan, fragmen tulangnya patah, dapat juga fragmen tulangnya patah, tembakan, dan luka benda tajam. Dan patofisiologinya di mana proyektil yang melewati jaringan itu akan mentransfer energi kinetik, akan menciptakan gelombang ketekanan yang memaksa jaringan dan menciptakan rongga, kavitasi permanen, dan akan menjadi kerusakan jaringan pada bagian yang tertusuk atau yang terkena trauma. Untuk diagnosis, cara anamnesis trauma abdomen yang membus disebabkan oleh tusukan, cedera balistik, ataupun kecelakaan industri. Jadi kita harus menanyakan terkait riwayat traumanya sama,
Lalu nyeri adalah gejala klinis yang paling sering dikeluhkan pasien, diikuti dengan perdarahan pada rektum, tanda-tanda vital yang tidak stabil hingga adanya tanda-tanda peritonitis. Atau jika pada pasien bisa ditemukan perdarahan aktif, bisa juga usus yang terbuka. Pada pemeriksaan fisik, kita fokuskan pada bagian abdomen, di mana pada inspeksi periksa anterior dan posterior abdomen serta dada bagian bawah dan perineum. Lihat apakah adanya jejak, laserasi, luka tembus, tertusuk benda asing tubuh, pengeluaran isi omentum atau usus, dan atau jika pasien perempuan itu apakah ada kehamilan pasien. Lalu auskultasi abdomen bisa mengurangi bunyi usus karena perdarahan, infeksi dan iritasi, dan cedera pada arteri dapat menyebabkan bruits. Kemudian pada posisi abdomen bisa hiperresonansi atau tumpul atau redup yang menunjukkan adanya darah. Palpasi ada tanda rangsangan peritoneum yang dapat muncul, yaitu berupa difar muskular, nyeri tekan, nyeri ketok ataupun nyeri lepas, dan bisa ditemukan darah atau cairan yang cukup banyak dikenali dengan shifting dullness. Udara bebas dapat diketahui dengan beranjaknya peka hati. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan 3 hal: BPL, FAST, dan juga CT scan, di mana terdapat keuntungan dan kerugian serta indikasi dari ketiga pemeriksaan penunjang ini, di mana di BPL sendiri indikasinya jika hemodinamik abnormal pada trauma abdomen dan trauma penetrasi abdomen tanpa indikasi lain untuk laparotomi segera. Jika FAST atau USG FAST itu indikasinya hemodinamik abnormal pada trauma abdomen dan trauma penetrasi abdomen tanpa indikasi lain untuk laparotomi segera. Untuk CT scan, jika hemodinamiknya normal pada trauma tubul atau trauma tajam dan trauma tembus punggung atau pinggang tanpa indikasi lain untuk laparotomi segera. Selanjutnya terkait penanganan, yang pertama kita penanganan shock hemorrhagic, di mana melakukan primary surgery pada airway dan breathing, yaitu membangun jalan nafas pasien dengan ventilasi dan oksigenasi yang memadai. Berikan oksigen tambahan untuk mempertahankan saturasi oksigen itu lebih dari 95%. Kemudian untuk circulation, kita harus mencegah perdarahan yang tampak. Mencegah perdarahan yang tampak, kemudian harus akses ke sistem vaskular dengan segera menggunakan jalur IV, perifer, dan yang pendek dan berkaliber besar. Lalu lokasi IP atau intravenanya bisa pada yang dipilih pertama yaitu perifer. Kemudian jika tidak bisa, dilanjutkan ke intraoseus, atau jika tidak bisa maka kita harus gunakan vena sentral. Lalu terapi cairan yaitu cairan kristaloid 1 liter untuk orang dewasa dan 20 ml per kilogram berat badan untuk pasien anak dengan berat badan kurang dari 40 kg. Pada pasien dengan bukti perdarahan kelas 3 atau kelas 4, itu resusitasi dini darah dan persediaan darah perlu ditangani. Kehilangan darah yang tinggi yang tidak terkendali itu dapat menyebabkan pasien menerima obat antiplatelet atau antikoagulan, dan titik akhir resusitasi cairan itu adalah ketika denyut jantung, tekanan darah, denyut nadi distal dan isi ulang kapiler, aliran kemih, kondisi mental kembali ke tingkat yang teratur atau yang normal. Jadi ada beberapa klasifikasi respon terkait resusitasi cairan ini sendiri. Yang pertama itu rapid respon, di mana vitalsanya itu kembali normal dengan estimasi perdarahan itu kurang dari 15%. Biasanya tidak memerlukan resusitasi transfusi darah, dan bisa need for blood-nya itu low. Lalu transient response itu biasanya pasien sudah membaik tetapi tiba-tiba vitosanya menurun lagi, di mana perdarahannya itu moderate and ongoing, biasanya 15% sampai 40%, dan need for blood-nya itu moderate to high. Untuk yang ketiga itu minimal or no response, di mana vital sign itu tetap abnormal walaupun sudah diresusitasi sebanyak 1 liter. Lalu estimasi perdarahannya itu lebih dari 40% dan harus segera memerlukan transfusi darah. Lalu untuk yang lainnya, disability, melakukan pemeriksaan neurologis singkat, bisa menggunakan APPU, alert verbal pain dan unrespond, dan juga bisa menilai perfusi otak. Lalu exposure, periksa pasien dengan hati-hati dari kepala hingga kaki untuk mencari cedera tambahan serta mencegah hipotermia. Lalu bisa lakukan dekompresi, karena pada shock hemorrhagic itu bisa menjadi distensi lambung yang meningkatkan risiko aspirasi isi lambung. Dekompresi lambung dengan memasukkan selang hidung atau mulut atau NGT dengan memasangkannya pada alat pengisap. Bisa dan lakukan kateterisasi untuk menilai urin seperti hematuria yang dapat mengidentifikasi sistem
urinari, dan evaluasi perfusi ginjal. Lalu untuk trauma tajam abdomennya dilakukan laparotomi eksplorasi. Mana secara definisi laparotomi eksplorasi merupakan penyayatan pada lapisan-lapisan dinding abdomen untuk mendapatkan bagian organ yang mengalami masalah. Untuk indikasi dari laparotomi sendiri yaitu trauma tumbal abdomen dengan hipotensi, dengan fas positif atau bukti klinis perdarahan intraperitoneal atau tanpa sumber perdarahan lain. Lalu hipotensi dengan luka yang menembus fascia anterior, bisa luka tembak yang melewati rongga peritoneal, eviscerasi, perdarahan abdomen, plektum, dan saluran kemih yang diikuti trauma tajam, peritonitis, adanya udara bebas retroperitoneal atau ruptur hemidiafragma, ruptur saluran cerna, cedera kandung kemih intraperitoneal, cedera pedikel ginjal atau cedera parenkim visceral berat setelah trauma tumpul atau tembus, serta trauma abdomen dengan aspirasi isi gastrointestinal atau empedu dari DVL, atau aspirasi 10 cc atau lebih darah dengan hemodinamik yang abnormal. Jadi untuk kesimpulannya telah dilaporkan Tuan SR, laki-laki usia 44 tahun, masuk rumah sakit tanggal 2 Oktober, keluhan utama luka pada perut setelah ditusuk pada bagian perut sebanyak 3 kali oleh tetangga. Berdasarkan analisis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, diagnosis shock hemoragik, trauma tajam abdomen, multiple venous apertum, manuscripta et sinistra, dan pada pasien dilakukan laparotomi eksplorasi. Sehingga diagnosis post operasinya itu post laparotomi eksplorasi, repair gaster, repair colon transversum, hepatologi, dan inseksi blocker, drain subhepar dan drain kapul pelvis, causa ruptur hepar, perforasi gaster, dan perforasi colon transversum, dengan shock hemoragik non respon, causa trauma tajam abdomen, dengan multiple venous apertum, manuscripta et sinistra. Pasien dirawat hingga tanggal 10 Oktober 2024 dan pasien meninggal pada pukul 13.50 tanggal 10 Oktober 2024. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun case based discussion ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Untuk waktu dan kesempatan saya sampaikan kembali. Baik, Ibu Krisna Yuliantara sudah membawakan CBD mengenai topiknya trauma tajam abdomen. Dan tadi kita jelaskan sebenarnya kalau trauma abdomen itu kan bagi dua, trauma tumpul dan trauma tajam, dan masing-masing trauma itu ada algoritmanya sendiri ya. Algoritmanya adalah ya itu ya garis-garis itu. Oke, kalau sekarang topiknya kan trauma tajam, trauma tembusnya TTA, trauma tumpul, trauma tembus, sama TTA, trauma abdomen. Jadi tadi dijelaskan perdarahannya, kelas-kelasnya sudah, algoritmanya. Kemudian pemeriksaan penunjang. Kalau pemeriksaan penunjang yang tadi disebutkan itu sebenarnya untuk trauma tumpul. Ya, trauma tembus itu ada penunjangnya. Karena dari algoritma, kalau trauma tumpul itu masih ada pertimbangan kapan operasi, kapan tidak. Ya, itu pertimbangannya adalah hemodinamik. Ya, kalau trauma tumpul hemodinamik stabil, bisa dilakukan pemeriksaan penunjang dulu. Kalau hemodinamik tidak stabil, shock, trauma tumpul dengan shock harus dikasih kalau trauma tutup sebenarnya harus dieksplorasi sebenarnya. Nah, eksplorasinya itu macam-macam. Nah, dengan lokal eksplorasi yang disebut trauma tusuk adalah trauma yang menembus di dinding abdomen. Nah, kita harus meyakinkan ini tembus apa tidak, itu aja. Ya, tembus apa tidak. Nah, tembusnya itu adalah sampai, ada yang bilang sampai otot, ada yang bilang sampai peritoneum. Ya, peritoneum itu udah sampai itu tembus. Ya, ada yang sampai ototnya aja udah, karena evaluasi peritoneum juga agak sulit. Kalau kena fascia dan otot itu sudah termasuk trauma tembus, dan itu dilakukan eksplorasi untuk merepair, misalnya mencari kerusakan dan kesulitan tindakan. Ada beberapa perbedaan penanganan di beberapa center rumah sakit yang saya tahu ya. Ada teman saya dulu waktu residen, kita diskusi, teman yang ambil residensi di Makassar, dokter bedah yang jaga UGD di Makassar sama yang jaga UGD saya di Sanglah, itu beda
beda pendekatan. Kalau misalnya ada trauma tusukan itu kita langsung eksplorasi di otak. Ya, kita buka di otak, kalau ada luka yang kena, kita repair. Ada beberapa kasus memang cuma tembus, tapi tidak ada organ cedera. Kalau di Makassar, dia akan eksplorasi di diri lokal, lukanya dulu dia eksplorasi, diyakinkan dulu, tembus nggak ini, masuk nggak ke rongga abdomen. Kalau masuk, baru dia masuk ke otak untuk eksplorasi. Alasannya adalah karena di Sabah kasus tusuk-tusukan relatif dekat, ya, jadi boleh 2 minggu ada 1 sebulan ada. Kalau di Makassar sering tusuk-tusukan itu sering, jadi kalau terus masuk oka dokternya, jadi dia selektif, diperiksa dulu di IGD. Oh ini nggak tembus, cuma sampai lemah aja, udah dicuci jahit pulang. Kalau tembus benar-benar baru masuk oka bereksplorasi. Karena kasus bacok-bacokan itu yang ya, di Makassar itu banyak, beda lokasi, beda ini ya, itu ternyata kalau di Sangla ada tusuk oka langsung bisa eksplorasi. Oh tadi sebagian besar sih kena, paling kena usus, ilium, ada perforasi ilium, ya tinggal repair, punya robek di repair, cuci selesai. Kena hepar, kalau yang parah kayak ini, kena dasternya lumayan. Kita dapat foto durasi nyemoknya, dapat tapi lupa. Ada kena hepar, yang kanan itu kena hepar, terus ususnya keluar lewat sana. Tusukan yang kiri kena daster, nggak keluar usus, tapi darahnya lewat sana. Yang kiri ya, jadi itu kena daster robeknya lumayan berapa senti ya. Kemudian di repair daster dan hepar, kemudian dipasang floker. Apa itu floker? Floker itu 2 NGT dokter. Jadi memiliki 2 fungsi, yang satu untuk dekompresi, yang satu untuk nutrisi. Floker itu nutrisi ya. Jadi floker itu NGT-nya dilewatin, kan yang usah daster tuh ya. Jadi kita tujuannya masa floker adalah untuk nutrisi, biar dia bisa nutrisi. Jadi NGT-nya lewat ke daster, masuk ke duodenum sampai di jejunum. Jadi kita masukkan susu langsung ke jejunum. Jadi dasternya itu nggak kena makanan untuk proses penyembuhan. Ya, jadi karena dasternya baru dijahit, lalu ini habis cedera, tentu dia akan ada asam lambung, ada gas. Masalah NGT dekompresi, jadi gas-gas lebih dan asam lambung yang berlebihan bisa keluar tujuan. Sedangkan floker itu untuk nutrisi dini ya, nutrisi enteral dini. Kenapa kalau dia puasa tidak dikasih enteral lama, apa yang terjadi? Dia puasa lama, tidak khususnya tidak kena makanan, apa yang terjadi? Atrofi dari fili-fili ya, dinding usus yang ada fili-filinya itu atrofi karena tidak melewatkan makanan selama berapa lama, sampai lebih ya. Fili-filinya atrofi, apa yang terjadi? Terjadi kerusakan dinding usus. Dalam usus isinya apa? Fluoran bakteri ya, karena rusak dia masuk ke darah ya. Jadi dinding kan dinding usus, ada darah yang untuk pertukaran nutrisi kan diserap oleh dinding, dimasukkan ke darah, disirkulasi kan itu penyerapan makanannya. Nah kalau dia rusak, bakteri itu langsung masuk ke darah, langsung ke seluruh tubuh, jadi sepsis. Makanya orang kelaparan nanti sepsis itu faktor fisiologi. Dinding ususnya rusak, bakteri di dalam ususnya masuk ke darah, sirkulasi, jadi kalau ini kan kita udah kasih nutrisi sejak pasang floker, besok udah masuk susu. Cuman dia kan sempat ekstubasi hari keberapa itu ekstubasi, kemudian tidak adequat, intubasi lagi, intubasi lama, kemungkinan ya sampai pneumonia dan lain-lain. Tinggal hari ke-9 ya, post-op ya.
kalau dari temannya sudah jelas kalau trauma tusuk tidak memerlukan pemeriksaan penunjang, harus langsung eksplorasi lokal maupun eksplorasi ya. Nah sekarang diskusi, ada pertanyaan yang lain mengenai kasus yang dibawakan? Ada yang mau ditanyakan kasus ini trauma tusuk pada iris? Iya. Jelaskan mengenai resusitasi untuk penilaian resusitasi itu dari ya. Jadi pada tabel ini memang vital signs itu menjadi sebuah kunci dari apakah resusitasinya, apa respons dari resusitasi dari si pasien. Misal vital signs-nya baik, itu maka akan diklasifikasikan pada rapid response. Jika sudah membaik tetapi memburuk lagi, itu transient response, dan tidak ada perbaikan vital signs, itu minimal atau no response. Tetapi selain dari vital signs sendiri, karena ini resusitasi cairan, kita kembali ke kateterisasi, di mana di sini kita bisa menilai urin dan juga evaluasi perfusi ginjal. Ini juga merupakan salah satu cara menilai dari respon resusitasi, di mana evaluasi perfusi ginjal itu kita nilai dari produksi urin dari pasien setelah resusitasi, yang mana produksi urin itu yang normal adalah 0,5 sampai 1 mililiter per kilogram berat badan per hari. Jadi kita bisa menghitung balans cairan, di mana cairan yang masuk dan juga produksi urinnya, untuk mengetahui respons dari resusitasi ini sendiri. Mungkin jadi kesimpulannya, selain vital signs, kita bisa juga nilai respons resusitasi melalui produksi urin. Berapa sih produksi urin? 0,5 sampai 1 per mililiter per kilogram berat badan per hari, bukan per kilogram berat badan per jam. ya. 1 cc per hari, dikit banget ya kencing Per jam. Mungkin sekian dari Giris. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau tidak cukup? Terima kasih. Jadi ngomongin resusitasi, respon resusitasi, sebenarnya kita kalau ini kan pasien trauma, ya pasien trauma kan di resusitasi itu di mana? ABC, di masalahnya di ABC, di C, ya. Nah resusitasi di C, masalahnya apa? Perdarahan. Ya. Jadi sebenarnya sebelum jawabannya apakah cukup cairan kalau perdarahan? Stop the bleeding, ya, menghentikan perdarahan. Kalau dia perdarahannya di itu kan bisa dilakukan dari beban tekan, dari tourniquet dan lain-lain. Stop the bleeding baru mengisi volume yang hilang. Ya. Sedangkan kalau trauma tusuk tadi masih ngebior darahnya, harus dilakukan resusitasi surgi dalam. Jadi stop the bleedingnya melalui itu wajib. Nah kalau ngomongin setelah bleedingnya di stop, barulah kejar cairannya. Jadi selama masih dia bior perdarahan aktif, mau masukin berapapun kan itu akan loss ya. Cuma sekedar masih memelihara volume dari intramuskuler. Jadi dia akan loss, keluar terus, namanya bocor. Setelahnya bocor, kamu tambahin air terus kan bocor, sudah tutup kebocorannya, tambahin air, baru dia tekanannya akan kembali. Itu kalau resusitasi ya, trauma, stop the bleeding di C itu mengembalikan sirkulasi ya, terus stop the bleeding dulu, kebocorannya ditambah dulu volumenya dikejar. Nah ini ada 3 tusukan, dia ada TKP-nya di Geroga, jalan perjalanan dia ke sini, belum nanti respon-respon di sana juga kan. Kalau dengar dari media massa, ini kan ceritanya adalah pasien ini ke rumah tetangganya itu kan. Iya. Kalau saya baca di koran,
pasiennya ini ke rumah tetangganya, nantangin tetangganya, menuduh tetangganya itu selingkuh sama istrinya. Dia nyari ke sana, tetangganya dianiaya, tetangganya masuk kamar, dikejar, terus di kamar ada pisau. Setelah dia, itu ceritanya di ini ya di media. So kan terjadi TKP-nya di rumah tetangga kan, rumahnya yang usul itu. Responnya berapa sampai kan ke puskesmas dulu katanya kan, yang lucu ke puskesmas itu udah biar berapa sampai di RSUD dan tensinya 4, sudah berapa liter kehilangan darah. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan mengenai shock. Kalau dari punya shock, ya perfusinya ke jaringan berkurang. Jadi sudah terjadi hipoksia jaringan, terjadi metabolisme asid anaerob, menghasilkan injektor yang menyebabkan terjadinya asidosis. Pernah dengar trias of death? Trias of death, trias kematian. Ada 3 yang kalau sudah terjadi itu kematian itu sangat dekat. Asidosis, hipotermia, koagulasi, dan kelainan pembekuan darah. Kalau dipati ada asidosis dan ada hipotermia, itu sudah sangat dekat. Malaikat mautnya si sampingnya kita trias of death yang dicapai dia bentuknya 8 hari. Memang mungkin itu adalah pre-hospitalnya sekian lama sampai di sini pun di RSUD pun responnya yang berapa datang yang berapa operasi ya, responnya juga tidak cepat ya. Kalau saya dulu di Sanglah kan UGD lokalnya dekat, jadi kalau ada begini kita langsung dorong. Dan ini tidak sampai 5 menit dan dia operasi. Kalau tumpul dengan shock, kalau tusuk itu langsung dorong. Kalau cuma anestesinya dia persisnya gimana? Banyak kan? Shocknya nih, siapa kembali dia pasien-pasien operasi yang urgent yang tidak situ dia operasi. Itu tidak sampai 5 menit tapi sangat sulit. Semua dorong seperti itu. Di sini kan jam saya tadi lihat chatnya dari datang sore baru operasinya. Kan jam 12-an pasti kayak jam 8 ya, tempatnya ya itulah situasi. Nah, jadi jangan main musuh-musuhan di sini. Situasi kita tidak pas respon. Pre-hospitalnya kurang bagus, hospital pun masih bisa dioptimalisasi. Kalau memang tidak itu ya dorong kan ada dokter bedanya ada yang jaga. Senior sama itu ada ruang jaganya, tapi banyak memang presiden senior kan, presidennya kecil, ya senior yang jaga dia. Jadi komandan. Ya, ada lagi pertanyaan yang kedua? Yang dari semua. Kan sama juga sama saya tidak macam naik balik kalau tidak yang mungkin
dalam konteks manusia itu memerlukan ada selain itu kali berkali dari apalagi kemudian selang kayak gitu ya seperti sekarang kita bisa lihat Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Jadi konfirmasi lagi pertanyaannya. Kurang lebih apakah ada pilihan terkait penggunaan selang intravena yang digunakan dalam resistensi shock hemorrhagic ini apakah ada aboketnya maksudnya aboketnya? aboket berapa Oke. Baik, terima kasih Semara. Jadi untuk akses ke sistem vaskular di sini dengan itu bisa menggunakan IV perifer yang pendek dan berkaliber besar. Jadi kalau disesuaikan dengan aboketnya sendiri itu dari yang saya baca itu minimal menggunakan aboket yang ukuran 18, di mana pemilihan aboket yang pendek dan berkaliber besar ini itu didasarkan atas hukum Paul-Selby yang mana laju kecepatan itu sebanding dengan pangkat 4 rata-rata diameter dari selang dan berbanding terbalik dengan panjang dari selang itu sendiri. Jadi kita gunakan aboket yang pendek dan berkaliber besar dengan ukuran minimal itu 18. Mungkin sekian jawaban dari saya. Dari Semarang, apakah ada yang ingin dikonfirmasi kembali? Ya, tadi di atau di yang diameter pangkat 4 atau diameter pangkat 4. Jadi pemilihan aboket berapa 18 besarnya. Pertanyaannya bisa masuk nggak? Pasien shock itu cenderung dia penggunaannya kolaps ya. Jadi jawabannya adalah sebenarnya kaliber terbesar yang bisa masuk. Kalau kalibernya gede nggak bisa masuk, kan rugi juga. Karena 20, karena 22, ya 22 bisa masuk. Kita kompresi, tapi udah sekian lama, udah agak naik, udah dia gede, tapi dengan lebih gede bisa masuk. Kalau gede nggak bisa masuk kan kita sama aja bohong. Nah kalau itu kecil tapi kita bisa pasang 4 lain. Ya. Jadi itu makanya harus pakai logika aja maksudnya. Kalau saya dulu diajarinya yang kaliber terbesar yang bisa masuk ke vena. Kadang kalau sudah mumet sekali ya ada pilihan pasang CVC. Kalau CVC vena sentral, kateter vena sentral. Mirip-mirip kayak pasang double ligament, tapi dia lebih kalibernya gede tapi langsung ke sentral. Dia langsung keluarnya di atrium. Yang bisa, di jugular bisa, di femoral juga bisa. Jadi dia langsung ke vena besar. Jadi lebih asik lagi untuk memasukkan dan di vena perifer. Jadi itu kalau itu kan perifer, ada pilihan di sentral, vena sentral. Bisa di femoral, subclavian, jugular bisa. Itu untuk yang masih pemasangannya agak sulit dilakukan ya. Perifer. Ya, jadi untuk pemilihan lain sudah tergantung dengan kondisi pasien. Jadi memang yang kaliber yang besar dan pendek. Tapi yang bisa masuk ke besar, bisa masuk karena kolaps gitu juga. Ya, ada lagi? Ada? Cukup ya? Ya, kalau cukup kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak dokter.